Sobat kreatif, kalian harus ikuti aku ke suatu tempat yang punya vibe yang sama dengan CRN. Kalau kalian penasaran, yuk cari tahu bagaimana pers dibangun dari masa lalu. Dan jawabannya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, balik lagi di program CRN yang selalu ngajakin kalian jalan-jalan, nyobain hal baru dan berkunjung ke tempat unik yang jarang orang tahu. Apalagi kalau bukan hangout. Kali ini bersama aku Nabila selaku presenter yang akan menemani waktu kalian beberapa menit ke depan. Sobat Kreatif, hari ini bakalan spesial banget loh, karena kita bakalan belajar sejarah yang ada di Indonesia. Tepatnya di sebuah tempat yang gak cuma jadi tujuan wisata, tapi juga menyimpan banyak keseruan di balik cerita di dalamnya. Nah Sobat Kreatif, di sini gak cuma nyimpan koran dan majalah kuno loh, tapi juga menjadi saksi bisu perjuangan para wartawan di Sumatera Utara. Di tempat ini banyak banget nyimpan bukti perjalanan dunia jurnalistik di Sumatera Utara dari zaman perjuangan hingga saat ini. Yuk langsung aja ikuti aku masuk! Nah, ini dia nih Sobat Kreatif. Di sini kamu bisa melihat arsip koran dari ratusan tahun lalu. Bayangin aja, itu lebih tua dari negara kita loh. Museum Perjuangan Pers Sumut ini berdiri di rumah wartawan senior, yaitu Bapak Muhammad Tokwan Haria, atau biasanya dikenal dengan panggilan Pak TWH. Museum ini mulai dirintis sejak tahun 2019. Beliau sangat tertarik di dunia pers, karena pers juga berjuang dan ikut andil dalam kemerdekaan. Dan yang paling keren, semua koleksi ini dikumpulin sendiri sama Pak TWH. Dari hasil liputan, perjalanan, bahkan dari kolega-koleganya sesama wartawan. Termasuk koran edisi pertama Batavia Noveles dari tahun 1744. Wow, benar-benar perjuangan sejarah banget nih Sobat Kreatif. Sobat Kreatif, perlu diketahui juga bahwa tempat ini pernah menjadi sorotan oleh pemerintah daerah pada Hari Pers Nasional. Ya, nggak heran sih ya, soalnya koleksi yang mereka punya lengkap banget dan ngebuat kita jadi lebih paham tentang perjuangan pers di Sumatera Utara. Setiap barang di sini punya cerita. Gak cuma dari berita yang pernah ditulis, tapi juga dari perjuangan para tokoh-tokoh di balik layar yang berusaha menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain jadi tempat wisata sejarah, museum ini sering dipakai buat penelitian mahasiswa. Banyak yang datang ke sini buat nyari referensi skripsi, makalah, atau sekedar belajar sejarah jurnalistik. Aku jamin banget nih buat kalian, khususnya para mahasiswa, pasti butuh banget buat mengulik dan berkunjung ke tempat yang kayak gini. Salah satunya yaitu Museum Perjuangan Pers di Kota Medan. Nah Sobat Kreatif, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara ini, langsung aja nih kita tanya ke pengelola yang ada di sini. Halo Bang, selamat pagi. Selamat. Boleh diperkenalkan dulu siapa namanya Bang? Ya, nama saya Mufti ya. Saya merupakan cucu dari pendiri Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad TWH. Saya juga di sini merupakan sekretaris di Museum Perjuangan Pers ini. Baik, terima kasih. Boleh kita tanya-tanya dikit ya Bang? Boleh, banyak. Oke, jadi boleh gak Abang ceritain tentang latar belakang adanya museum ini gitu Bang? Ya, kalau latar belakang sejarah berdirinya Museum Perjuangan Pers ini, itu adalah memang dari kecintaan dari sang pendiri, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad TWH. Beliau merupakan seorang veteran pejuang kemerdekaan dan juga tokoh jurnalis di Sumatera Utara. Beliau sempat bekerja di Harian Mimbar Umum selama 36 tahun, sejak tahun 1954 sampai 1990. Beliau juga merupakan seorang wartawan yang cukup, cinta terhadap dunia jurnalistik, sehingga banyak mengkoleksi dokumentasi tentang koran-koran lama dan juga gambar para tokoh pejuang kemerdekaan terkhusus di Provinsi Sumatera Utara. Dari situlah
awal mulanya dari kecintaan itulah beliau mengkoleksi foto-foto tadi, dan semakin lama semakin banyak, dan pada akhirnya beliau berkeinginan untuk membangun satu museum tentang pers yang ada di Kota Medan. Luar biasa sekali ya Bang, ada ratusan koleksi tadi ya Bang? Ada ratusan koleksi yang kita pajang di sini. Hanya saja beberapa koleksi juga masih kita tumpuk saja karena memang keterbatasan wilayah. Baik, kira-kira koleksi apa nih Bang yang jadi daya pikat utama bagi pengunjung yang mengunjungi museum ini? Ya, kalau menjadi daya tarik atau sebagai ikon ya di museum kita, itu ada surat kabar pertama yang terbit di Indonesia, namanya itu Batavia Noveles. Itu terbit di Jakarta tahun 1744, tepatnya tanggal 12 Oktober 1744. Jadi itu adalah koran yang pertama kali terbit di Indonesia. Selain itu kita banyak juga mengkoleksi surat kabar daerah di Sumatera Utara, termasuk itu Boru Tapanuli, Nias Berita, Bintang Karo, Palito Batak, Anak Batak, dan juga Medan Bergerak. Lalu Bang, gimana nih Bang sejauh ini responnya masyarakat dan pemerintah terhadap museum ini? Ya, kalau respon masyarakat, alhamdulillah banyak yang mengapresiasi adanya museum ini. Ya, banyak juga yang memang kaget, dari luar kayak rumah biasa, tapi setelah ke dalam mereka lihat ini penuh dengan koleksi bersejarah. Tapi kalau untuk pemerintah sudah beberapa kali memang datang juga sempat kemari, terutama waktu itu Bapak Gubernur Sumatera Utara ya, yang dulunya masih bakal calon wali kota Medan, yaitu Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, sempat datang kemari. Itulah, dan selain Pak Bobi Nasution, yang berkunjung kemari juga ada Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023, yaitu Bapak Musa Rajeksa. Ya, paling itu saja sih. Tapi kalau untuk respon dari pemerintah sampai sekarang memang belum ada dan masih kita nantikan. Baik, semoga kedepannya ada gerakan dari pemerintah ya Bang. Siap. Untuk kolaborasi di museum ini. Ya. Baik, mungkin segitu aja ya Bang. Ya. Terima kasih atas ilmu dan Sama-sama. waktunya Bang. Jadi, kalau kamu lagi di Kota Medan, sempetin mampir ya Sobat Kreatif. Karena bukan hanya sekedar nambah wawasan, tapi juga bikin kamu lebih menghargai perjuangan banyak orang di dunia jurnalistik. Nah, Sobat Kreatif, sekarang aku lagi ada di perpustakaan yang ada di dalam museum ini. Fun fact-nya, ini juga dulunya adalah tempat kerja pendiri dari museum ini. Oh iya, ternyata bukan cuma koran dan majalah, tapi juga buku-buku karya Pak TWH, dilengkapi foto-foto pahlawan nasional, kamera jadul, mesin tik, serta dokumen langkah yang nyeritain perjalanan pers mulai dari masa perjuangan kemerdekaan. Kalau dilihat sekilas, mungkin bentuknya seperti rumah biasa, tapi dalamnya harta karun sejarah pers. Contohnya di ruangan ini sendiri banyak nih foto-foto para wartawan yang pernah ada di Sumatera Utara dan juga koleksi buku yang dimiliki oleh pendiri museum ini. Sahabat Kreatif, jangan lupa ya, lokasinya ada di Jalan C Alas nomor 6, Babura Sunggal, Medan Sunggal. Kalian bisa berkunjung ke sini pukul 9 pagi sampai 4 sore di setiap harinya. Tapi biar aman, sebaiknya konfirmasi dulu sebelum datang melalui Instagram @museumperjuanganperssumut atau kontak person yang tersedia. Buat Sobat Kreatif, jangan lupa ya untuk ikut terus program Hangout. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Nah, untuk sahabat kreatif yang suka dan penasaran dengan episode-episode selanjutnya, boleh langsung aja nih di like, komen, dan subscribe channel YouTube Siaran TV Uinsu agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Kalau begitu, aku Nabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!